Shalom. Silakan duduk rekan-rekan semua. Tema Natal di malam hari ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Firman Tuhan yang mendasari refleksi Natal kita di malam hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Injil Lukas pasal 2 ayat 15. Saya bacakan versi TB2. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Selamat malam teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sudah pegang ini semuanya? Oke, boleh diangkat? Baik, terima kasih. Udah semua ya? Kurang enggak? Pak Simon, kurang enggak? 350 loh saya bikinnya loh. 7 hari 7 malam. Iya. Oke, sudah ada pulpen juga semuanya teman-teman? Iya baik, terima kasih. Selamat jalani sekolah buat teman-teman yang masih sekolah. Yang sudah kerja atau belum memutuskan mau ngapain setelah sekolah. Teman-teman semua merasa bukan anak yang paling pintar kalau yang masih sekolah. Ya, kalau merasa bukan anak yang paling pintar, bukan yang paling keren di sekolah, di tempat kerja, atau di lingkungan dimanapun teman-teman berada, gak cukup baik, merasa diri gak cukup baik, gak punya sesuatu yang berharga, coba gambar satu love kecil di kertas bundar kecil aja di atas ya. Saya kasih contoh ya. Kalau teman-teman merasa gak punya sesuatu yang berharga, gambar love kecil di atas kertas lingkaran yang dibuat. Kayak ginilah contohnya. Oke. Udah teman-teman, kalau gak ngerasa gak apa-apa. Oh saya udah ngerasa berharga banget. Ya gak apa-apa. Oke, kalau teman-teman punya beban yang semakin berat nih setiap tahun. Karena ada harapan dari orang tua agar teman-teman tuh jadi seorang yang lebih di sekolah misalnya. Ada tuntutan yang lebih terhadap teman-teman. Misalnya, oh kamu nih anak tunggal nih, kamu harus begini, harus begitu. Misalnya ya. Gitu. Akibatnya jadi takut mengecewakan orang-orang yang bergantung kepada kita. Belum coba sesuatu, sudah merasa gagal. Kalau teman-teman punya perasaan itu, coba gambar satu bintang kecil di sebelah love-nya. Saya kasih contoh ya. Yang gak bisa gambar bintang bisa minta tolong ke panitia. Bisa lah ya. Ini contohnya, nah ya. Terbeban banget, jalanin sekolah terbeban banget karena ada pesan dari mama papa yang sangat membuat terbeban menjalani hidup. Harus jadi yang paling the best. Ya. Kalau ada dua perasaan tadi, gak berharga, lalu teman-teman punya perasaan terbeban, berarti ada dua gambar ya di kertas ini ya. Ada love kecil dan bintang kecil. Ya, teman-teman kita mau lihat firman Tuhan nih di malam hari ini. Gembala-gembala yang menjadi saksi pertama dari kelahiran Yesus Kristus adalah orang biasa, teman-teman. Mereka adalah orang biasa. Bukan hanya biasa, tapi juga dianggap rendah pada zaman itu. Dipandang sebelah mata. Tapi inilah uniknya peristiwa Natal yang jadi saksi pertama dari kelahiran Sang Juru Selamat itu adalah para gembala. Ini
mau menunjukkan apa sih teman-teman? Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa semua manusia itu berharga, apapun latar belakangnya, bagaimanapun kondisinya. Bilang kanan kiri, kamu berharga dan kamu enggak sendiri. Sambil bilang, tuker kertasnya lalu gambar smile di kertas temannya. Silakan. Tuker kertasnya lalu gambar smile di bawah love yang dia gambar. Berarti kalau teman-teman lihat ada gambar love, berarti dia sedang merasa gak berharga selama hidupnya. Kalau ada gambar bintang, berarti dia sedang merasa terbeban. Di bawah itu gambarlah tanda senyum. Silakan, tuker. Balikin lagi nanti. Gak usah kepo ya, itu lu tanda love, lu kenapa sih? Gak usah ya teman-teman ya. Sudah teman-teman? Sudah? Di bawah love-nya tuh gambar tanda senyum, atau di bawah bintangnya gambar tanda senyum. Kasih lagi ke temennya. Sudah teman-teman? Iya. Kenapa dari kisah gembala ini kita mau belajar bahwa kita semua umat manusia tanpa kecuali adalah orang atau manusia yang sangat berharga. Karena hidup kita dihadirkan oleh Yesus Kristus. Ini penting teman-teman. Ini penting. Lewat kelahirannya. Keberadaan para gembala yang biasa pada saat itu ini jadi sangat istimewa dalam peristiwa Natal. Orang yang pada zaman itu dipandang sebelah mata, justru itulah yang disapa oleh malaikat untuk mewartakan kabar sukacita. Luar biasa ya. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa menyatakan panggilan kita sebagai anak-anak Kristus, kita harus selesai dulu dengan ini. Teman-teman harus selesai dulu dengan dirinya sendiri. Sadar bahwa dirinya berharga. Selesai itu gimana sih maksudnya, Bu Pendeta? Maksudnya gini teman-teman. Kalau disuruh pilih jomblo dulu atau tinggalkan Kristus karena pacar, gak galau lagi untuk tegas ambil pilih Kristus. Kalau teman-teman sudah tegas, saya pilih Kristus, teman-teman selesai dengan dirinya sebetulnya. Kalau disuruh pilih kerja enak atau tinggalkan Kristus, teman-teman gak goyah lagi untuk pilih Kristus. Berarti teman-teman selesai. Teman-teman gak lagi fokus kepada materi yang berlimpah. Itu yang dimaksud dengan selesai. Dengan konsep keberhargaan yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ajakan untuk marilah kita ke Bethlehem dari para gembala. Dilakukan karena mereka tahu persis siapa yang akan mereka temui. Mereka tahu persis mereka mau ketemu siapa. Mereka tahu meski keberadaan mereka sebagai gembala yang dianggap sebelah mata, tapi mereka punya juru selamat. Lalu apa yang mau kita bawa pulang di malam hari ini? Tulis satu kalimat pendek di kertas itu teman-teman. Sederhana tapi yang bisa komit untuk dilakukan. Kalau masih belum selesai dengan diri sendiri, apa yang mau teman-teman selesaikan? Satu kalimat pendek aja. Kalau teman-teman sudah punya pengalaman ambil keputusan tegas tetap ikut Kristus, apa yang mau teman-teman lakukan bagi orang lain? 1-2 menit, silakan. Masih ada mikrofon enggak, panitia? Ini bukan ulangan yang gimana banget ya teman-teman ya. Jadi boleh dong 1-2 sharing ya. Yang mau aja, karena ini sifatnya rahasia sih boleh. Dari pemuda GSPDI Philadelphia, tuan rumahnya, boleh dong sharing.
Tuan rumah, tepuk tangan dong buat tuan rumah. Iya. Kalau kamu belum selesai dengan diri sendiri, apa yang mau kamu lakukan? Kalau udah selesai, apa yang mau kamu buat buat orang lain? Sharing dong. Sebut nama ya. Berdiri ya. Ketua Pemuda. Tepuk tangan. Makasih. Silakan Kak. Salam kenal, nama saya Mika. Salam kenal. Pertanyaannya tadi kalau belum selesai dengan diri harus ngapain, pengen ngapain? Ya harus benar-benar jejak ya istilahnya kalau di sini ya. Harus benar-benar jejak dengan harus mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidup saya. Mencari tahu gitu, berdoa pada Tuhan. Tuhan apa yang harus saya lakuin gitu. Tuhan saya harus jadi apa. Dan juga mencari suatu fulfillment yang bukan berasal dari dunia lain gitu. Maksudnya bukan berarti dunia lain bukan spiritual ya, bukan dunia roh apa gitu. Tapi bukan dari persetujuan orang, bukan dari ambisi diri sendiri, bukan dari standar dunia. Tapi kira-kira oh ya Tuhan saya harus jadi seperti apa, menurut Engkau tuh seperti apa sih? Dan belajar mengerti bahwa itu yang akan menjadi sesuatu fulfillment buat kita gitu. Akan memenuhi hati kita dan memuaskan hati kita bahwa oh ya ini yang akan memuaskan hati saya gitu. Bahwa waktu saya tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup saya nggak lagi mencari-cari kemana-mana gitu. Dan kalau aku udah beres dengan diri sendiri kan berarti aku nggak nyari kemana-mana lagi gitu. Aku sudah mendapatkan tempat aku dalam Tuhan gitu. Aku tahu posisi aku dalam Tuhan. Jadi ya dari situ ya aku akan bantu orang lain gitu. Oh ya kan apalagi aku dalam posisi sebagai ketua pemuda gitu dan juga posisi dalam beberapa kapasitas juga menggembalakan ya di situ juga di mana aku sharing dalam hidup mereka, mengimpartasikan pada mereka bahwa ini yang harus kamu lakuin. Kamu mencari sana sini, kamu cari perhatian dari lawan jenis, kamu cari perhatian dari teman-teman sekolah kamu atau sekerabat kamu gak bakal nemuin itu gitu tuh. Tapi waktu kamu dapatkan kamu tahu siapa kamu dalam Tuhan, disitulah dimana kamu akan puas gitu. Disitulah dimana kamu gak akan lagi mencari-cari kemana-mana lagi gitu. Disitu dimana kamu udah beres dengan diri kamu sendiri gitu sih. Makasih. Boleh kasih ke, tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan ya. Oke makasih Kak. Kakak boleh bebas kasih ke siapa aja yang mau sharing. Bangku sini ya. Boleh Kak? Sip. Asal gerejanya ya. Boleh ditolak. Pegang dulu. Gak apa-apa. Gak usah takut. Gak, digigit sama Pak Simon ya. Pak Suci. Silakan Kak. Siapa yang mau deh, yang mau aja? Perempuan dong, suara perempuan dong. Dari HKBP hadir gak malam hari ini? HKBP? Hadir nggak? Karena mau ditanya jadinya nggak tunjuk jari ya Bu ya. HKBP, ya benar. HKBP ada hadir? Horas, ya. Silakan. Dan HKBP dong. HKBP. Ada berapa gereja sih di PGIS Pak? 40. Waduh 40, berarti 40 yang sharing ya malam hari ini ya. Iya 40 yang sharing. Sampai jam 9. Oh ini. Siapa yang mau deh? Siapa yang mau? Oke. Ibu, ini Ibu. Silakan Kak. Shalom teman-teman semua dan juga shalom untuk Ibu Pendeta. Shalom. Jadi jika belum selesai apa yang ingin kita lakukan dan jika kita sudah selesai apa yang ingin kita lakukan untuk orang lain. Saya pribadi sangat ingin bisa memberikan dampak positif buat orang-orang di sekitar saya, di mana saya bisa membantu mereka untuk memiliki pemikiran yang positif beserta iman yang bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Terima Pendeta, kasih. terima kasih. Siapa namanya Kak? Meta. Meta. Kita kasih tepuk tangan buat Meta ya. Pak Suci sebelah sana dong Pak Suci. Siap Bu. Iya dari gereja apa ya? Yang berdasi hitam putih nih. Waduh. Nah, siapa nih? Ya. Ayo. Lupa tadi duduknya nggak dicampur ya teman-teman ya.
Iya, harus campur dulu ya. Dari mana nih yang rapi-rapi ini? Dibacain aja apa yang ditulisnya kalau bingung. Oke, silakan. Siapa? Yang hadir murni PAK ya, karena malam hari ini juga Natal PAK. PAK. Kak. Yang kecamatan siap. Enggak. Enggak mau. Yang di belakang? Kasih gurunya enggak? Jangan Gurunya dong. enggak harus, Pak. Jangan dong. Ayo siapa dong? Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Udah selesai belum nulisnya? Atau dikumpulin ke guru ya? Dikumpulin ke guru ya? Ayo Kak, yang siap aja buat sharing. Ayo Kak. Ya, sip. Kasih mic-nya Pak. Oke. Go. Ayo belajar. Oke, silakan Kak. Jangan malu-malu Kak. Malu-malu. Silakan, ayo. Oh, berarti yang putih hitam ini PAK ya? Kakak? Pak Pendeta yuk ke gereja apalagi yang hadir malam hari ini? GPDI Bethlehem. GSPDI Bethlehem. GSPDI Bethlehem. Kita belum kenalan tadi ya, nggak sempat kenalan ini dari gereja mana Pak? Oh karena saya dari GKP saya panggil GKP, mana GKP? Hadir nggak GKP? GKI Pengampon. Nah. Yang di atas boleh GKI Pengampon hadir? GKI Pengampon? Ayo teman-teman, ini waktunya kita Natalan jangan hanya duduk aja, kita terima makanan, minuman ya Pak Pendeta, terus pulang. Silakan. Jadi Pak Suci yang warawiri, mikrofonnya cuma satu ya. GKI Pengampon hadir? GKI Pengampon? GKPB? GKPB? Mana? Ya, Pak Suci di atas, ya. Oke. Tadi pertanyaannya. Pak Pendeta Kuku dari GKI Pamitran ya? Iya. Mana rombongannya Pak Pendeta? Oke. Mana? Habis ini siap-siap Pak Pendeta. Anak-anaknya. Bakalan digigit. Pak Suci udah siap Pak Suci? Belum ini, pada nggak mau. GKI Pamitran? Oke sip, kasih tepuk tangan dong. Ya, supaya kelihatan saya naik ya. Salam Ibu Pendeta. Shalom. Dengan Ya. siapa Kak? Saya Rio Aprilian dari GBT El Shaddai. Jadi saya lebih ingin memilih Kristus dalam kehidupan saya dan lebih berkembang lebih baik di tahun ini. Karena dari tahun-tahun sebelumnya itu mungkin itu versi terburuk dari saya. Oke. Terima kasih Kak. Kasih tepuk tangan. Ya. Ya. Ada lagi? Teman-teman, saya yakin kita semua masih harus membenahi diri kita masing-masing ya. Keberanian untuk bisa bicara, mengutarakan apa yang jadi perasaan kita. Natal di malam hari ini, teman-teman bawa pulang kertas itu, kalau yang gak sempet nih bingung nih menulis apa. Di rumah ditulis, didoakan, supaya Natal malam hari ini jadi sebuah kekuatan yang baru untuk teman-teman mau diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Kalau teman-teman masih galau, pilih apa dalam hidup, kita mau sama-sama dikuatkan, teman-teman berharga dan keberhargaan itu dikaruniakan oleh Yesus Kristus. Dan kita gak boleh salah pilih dalam kita melangkah ke depannya. Bawa pulang, tempel di kamarnya, semoga jadi kekuatan buat teman-teman menjalani sepanjang tahun 2025 ini. Selamat Natal teman-teman semuanya. Kiranya Natal di malam hari ini bukan hanya kita lompat-lompatan saja, tapi ada sesuatu makna Natal yang teman-teman bawa pulang lalu dihidupi
di sekolahnya, di tempat kerjanya, sambil teman-teman berpegang teguh kepada Yesus Kristus yang sudah datang. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Mungkin kami masih bingung hendak melakukan apa dalam hidup kami. Tapi biarlah Roh Kudus menuntun kami agar kami berhikmat untuk menentukan jalan apa yang harus kami lakukan. Kami juga diberikan kemampuan untuk bisa mengatasi kegelisahan kami. Mungkin ada banyak beban dalam pundak kami ya Tuhan. Beban yang diberikan oleh orang tua kami, beban yang diberikan oleh guru-guru kami. Sehingga kami masih bingung dalam melangkahkan langkah kami di hidup kami. Berkatilah kami di malam hari ini. Agar berkat Natal menjadi kekuatan baru di malam hari ini. Hamba berdoa. Tuhan berkati setiap kami yang telah menuliskan apa yang hendak dilakukan di Natal tahun ini. Hamba berdoa. Bagi yang masih bingung menuliskan apa, Tuhan terus arahkan. Dan biarlah kami semua selesai dengan diri kami sendiri dan kukuh berpegang teguh kepada Tuhan saat diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Kristus Sang Putra Natal. Meski dalam kebingungan kami di malam hari ini Engkau telah lahir. Dan biarlah kami dikuatkan setiap hari dalam perenungan firman Tuhan yang memberkati kami di malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Kristus Sang Putra Natal yang kami muliakan. Dalam namamu kami berdoa dan